Halo, pernah kepikiran gak sih kalau hidup kita ini sebetulnya penuh banget sama berbagai macam campuran? Mulai dari secangkir teh di pagi hari sampai tumpukan sampah yang harus didaur ulang. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bongkar rahasia sains di balik cara memisahkan bahan-bahan yang udah terlanjur kecampur itu. Oke, kita mulai dari sebuah misteri ya. Misteri beneran yang ada di negara kita sendiri, yang ada hubungannya sama lautan kita yang luas dan garam. Coba deh lihat hamparan tambak garam yang super luas ini. Kamu tahu kan, Indonesia itu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Artinya kita punya sumber air laut yang melimpah ruah, yang bisa banget diubah jadi garam. Harusnya kan, dengan potensi segede ini, kita jadi rajanya garam dunia dong. Tapi ini dia nih pertanyaannya, kenapa kita malah masih sering dengar berita impor garam? Nah, buat menjawab misteri ini, kita harus paham dulu gimana sih cara garam itu dipisahkan dari air laut. Dan ini membawa kita langsung ke inti pembahasan kita, sains pemisahan campuran. Jadi, buat memecahkan teka-teki garam tadi, kita perlu mundur dikit balik ke dasar-dasarnya dulu. Yuk kita bedah fondasi dari semua ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan campuran itu? Gampangnya gini, campuran itu adalah gabungan dua atau lebih zat di mana nggak ada zat baru yang terbentuk. Poin paling kuncinya adalah sifat asli dari setiap zat penyusunnya itu tetap ada, dan karena itu kita bisa memisahkannya lagi. Nah, secara umum, campuran itu kebagi jadi dua geng besar. Ada heterogen, di mana komponennya itu masih kelihatan beda-beda, dan ada homogen, di mana semua komponennya udah nyampur rata jadi satu, udah nggak bisa dibedain lagi. Yuk kita lihat contoh yang gampang banget. Di sebelah kiri, ada rujak. Ini campuran heterogen. Jelas banget kan? Kamu masih bisa tunjuk mana potongan mangga, mana nanas, mana bumbunya. Nah, di sebelah kanan ada segelas teh manis. Ini campuran homogen. Gula sama sari tehnya udah larut sempurna di dalam air. Kita udah nggak bisa lihat lagi mana gulanya, mana tehnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih caranya misahin campuran yang komponennya masih kelihatan jelas? Kita mulai dari yang gampang dulu ya, si campuran heterogen. Metode yang paling umum itu namanya penyaringan, atau istilah kerennya filtrasi. Prinsipnya simpel banget. Kita pakai saringan atau filter buat nahan zat padatnya dan ngebiarin cairannya lolos. Dan ini dia nih contoh yang pasti kita semua tahu. Kantong teh celup itu sebenarnya adalah alat filtrasi mini. Kertas kantongnya jadi filter yang nahan ampas teh, sementara air panas yang udah bawa sari tehnya bisa lewat. Simpel tapi efektif banget. Coba berhenti sebentar dan mikir deh. Selain pas bikin teh, kapan lagi kamu pakai metode saring-menyaring di dapur atau di rumahmu? Mungkin pas bikin santan dari kelapa parut, atau pas nyaring ampas kopi tubruk. Metode berikutnya buat campuran heterogen malah lebih simpel lagi, namanya pemisahan magnetis. Ya, sesuai namanya, kita tinggal pakai magnet buat narik benda-benda yang nempel ke magnet, kayak besi gitu. Dan metode ini penting banget loh, apalagi dalam skala besar. Lihat deh, di pusat daur ulang, mereka pakai magnet raksasa buat misahin sampah berbahan besi dan baja dari tumpukan sampah lain. Coba bayangin repotnya kalau harus dipilah satu-satu pakai tangan. Ini langkah krusial banget buat daur ulang logam. Waktunya kuis singkat. Siap? Bayangin kamu nggak sengaja numpain sekotak mur besi di lapangan rumput. Metode mana yang paling cepat buat ngumpulin lagi? A. Penyaringan atau B. Pemisahan magnetis? Ya B dong pastinya. Tinggal deketin magnet yang kuat dan... wush, semua mur langsung nempel. Gampang banget. Oke, misahin rujak atau mur besi sih gampang ya. Tapi, gimana kalau campurannya itu komponennya udah hilang, udah larut sempurna, dan nggak kelihatan lagi? Kayak garam di dalam air laut. Nah, disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Untuk campuran homogen kayak air garam, kita butuh trik sulap sains yang namanya evaporasi, yang nantinya akan menghasilkan kristalisasi. Idenya adalah kita usir pelarutnya, yaitu si air, supaya zat yang larut di dalamnya, si garam, bisa muncul lagi dalam wujud kristal. Jadi, ditambah garam tuh prosesnya gini. Pertama, air laut dialirkan ke petak-petak yang dangkal. Kedua, biarkan panas matahari bekerja. Ketiga, airnya pelan-pelan akan menguap ke udara. Dan akhirnya, yang tersisa di dasar tambak cuma kristal-kristal garamnya aja. Dan ceng-ceng, itu dia jawaban dari misteri kita di awal. Rahasia memanen garam dari lautan adalah dengan mengusir airnya pakai energi matahari dan membiarkan harta karun kristal ini tertinggal. Ada lagi metode canggih lainnya. Namanya distilasi atau penyulingan. Anggap aja ini kayak lomba lari buat para cairan. Kuncinya adalah setiap cairan punya stamina atau titik didih yang beda-beda.
Cairan yang titik didihnya lebih rendah bakal capek duluan dan menguap lebih dulu. Nah, uap ini kita tangkap, kita dinginin, jadi lagi deh dia jadi cairan murni. Salah satu contoh paling keren dari distilasi adalah buat mengekstrak minyak atsiri atau essential oil dari tanaman. Proses ini misahin minyak yang wangi dan harganya mahal itu loh dari air dan bagian-bagian tanaman lainnya. Terakhir, ada teknik yang super keren, namanya kromatografi. Ini tuh kayak ngadain lomba lari buat warna-warna yang ada di dalam tinta. Kok bisa? Soalnya setiap warna itu punya kecepatan lari yang beda-beda di atas lintasan kayak kertas saring. Ada yang lari cepat, ada yang lambat. Alhasil mereka jadi terpisah deh. Coba kita main detektif-detektifan yuk. Kalau kamu seorang detektif, terus nemu surat kaleng sebagai barang bukti, gimana kromatografi bisa bantu kamu? Kamu bisa ambil sampel tintanya, terus dipisahin warnanya, dan dicocokin sama pulpen milik para tersangka. Setiap pulpen bisa jadi punya sidik jari warna yang unik kan? Keren! Nah, jadi mulai dari nyaring teh di dapur sampai mecahin kasus ala detektif, semua metode ini tuh ibarat perkakas canggih yang bisa kita pakai. Ini bukan cuma teori di buku pelajaran, tapi cara buat memecahkan masalah nyata di sekitar kita. Sekarang, tantangan terakhir buat kamu, sang ilmuwan masa depan. Coba pikirkan masalah besar di dunia, kekurangan air bersih. Dengan semua senjata sains yang udah kita pelajari tadi, terutama distilasi dan evaporasi, gimana caranya kamu merancang sebuah sistem untuk mengubah air laut yang asin jadi air tawar yang bisa diminum? Ini pertanyaan besar, tapi sekarang kamu udah punya ilmunya untuk mulai menjawab. Selamat bereksperimen!